Sip, oke teman-teman sudah berhasil membuat kalkulator sederhana. Lalu kita buat kelasnya. Kelasnya adalah simbol. Kita tulis, kita tambahkan display. Displaynya adalah flex get element by ID. Get element. Halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini kita akan membuat atau membangun sebuah codingan sederhana, yaitu membuat kalkulator sederhana. Konten kali ini saya beri nama ngoceh yang kepanjangannya adalah ngoding receh. Dan semoga akan menjadi segmen yang akan saya buat playlist khusus codingan ringan atau receh di channel ini. Oh iya, bisa jadi materi ini dibuat bagi kamu yang baru memulai untuk belajar pemrograman atau pemula, yang ingin praktek langsung, latihan dan menambah jam terbang codingan khusus kamu. Di pengkodingan kali ini, kita akan menggunakan HTML, CSS, dan bahasa pemrograman JavaScript. Jangan khawatir, di video kali ini saya akan melakukan pengkodingan secara perlahan, detail, dan terstruktur, yang diharapkan bisa dimengerti oleh kamu yang baru memulai belajar pemrograman khususnya web programming. Oke, sudah siap? Mari kita mulai membangun dan membuat codingan sederhana, yaitu kalkulator sederhana. Oke teman-teman, kita buat folder baru, yaitu kita tulis aja kalkulator sederhana. Oke, isinya kosongin aja karena kita nggak ada gambar atau apapun itu, hanya file HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, kita ke Visual Studio Code, File, Open Folder, lalu pilih kalkulator sederhana tadi yang folder sudah kita bikin ya teman-teman. Kita pilih aja select folder. Nah, udah ada di sini, kosong, tidak ada apa-apapun di sini. Nah, teman-teman, kita tambah new file, tulis index, tulis HTML, enter saja. Lalu kita tambah lagi untuk CSS-nya style titik CSS. Oke, yang terakhir, yang ketiga adalah JavaScript. Kita tulis aja main.js. Oke, kita sudah membuat file HTML, CSS, dan JavaScript. Kita balik ke HTML-nya, kita klik, kita pilih, lalu kita tekan tanda seru, klik saja enter, atau ketika sudah muncul Emmet Abbreviation tinggal dipilih aja ya teman-teman. Sip, sudah dipilih. Lalu kita ganti judulnya. Judulnya adalah kalkulator sederhana aja. Simple aja deh. Simple. Setelah itu kita buat link antara HTML dan CSS-nya ya teman-teman. Jadi CSS ini harus dihubungkan antara HTML. Caranya gimana? Caranya antara head ini kita buat linknya, di mana posisinya, tepatnya di bawah judul ya teman-teman. Kita klik enter aja, lalu kita tulis aja link, terus rel, tulis aja style sheet, lalu href, kita tulis filenya apa, namanya style.css. Oke, sudah ada, kita tinggal pilih aja. Oke, setelah itu jangan lupa ditutup. Sip, kita sudah membuat link untuk CSS-nya. Lalu karena kita menggunakan JavaScript, sama juga teman-teman, harus kita hubungkan juga. Caranya dia di antara body ini teman-teman ya. Di antara body, baiknya adalah di atas penutup body ya teman-teman. Di atas penutup ini ya, kita tulis aja script. Jangan lupa buka script, tutup. Lalu kita buat linknya src main titik. Nah, kalau udah titik itu biasa muncul, tinggal dipilih aja teman-teman. Oke, sudah. JavaScript filenya sudah kita hubungkan dengan HTML. Jadi CSS sudah kita hubungkan, JavaScript juga sudah kita hubungkan. Saatnya kita memulai ya teman-teman. Oke, kita tulis div aja, kita tutup, lalu kita kasih kelas. Kelasnya adalah kalkulator. Oke, jangan lupa divnya ini di enter saja. Lalu di bawahnya kita tulis input ya teman-teman, input.
tipenya adalah maaf, tipenya adalah teks. Lalu kita kasih kelasnya adalah screen, lalu kita kasih ID teman-teman, karena dia identik hanya ada satu aja, kita kasih ID screen aja, sama deh, screen. Lalu placeholder ini fungsinya nanti di tampilannya ada bayang-bayang angkanya teman-teman gitu. Placeholder bayang-bayang apa, angka 0 pastikan gitu di tampilannya. Sip, kita tutup. Oke, kita tutup, kita tanda strip aja biar enak. Kita enter, lalu kita apanya teman-teman, oh ternyata buttonnya teman-teman. Buka button, lalu kita buat kelasnya. Kelasnya adalah simbol, terus on click kita tulis wipe aja, kurung buka kurung tutup, lalu kita tulis AC. Oke, karena ini ada 4, kita copy aja ya teman-teman, kita copy aja 1 2 3, lalu kita ubah di sini, kita ubah dengan show. Oh maaf, huruf kecil semua. Show, sama ini juga show. Lalu AC nya kita ganti aja kata-kata tulisan AC, dia adalah tanda garis miring, tanda bagi maksudnya, nanti tampilannya ini tanda kali bintang. Oke, kita tulis di sini titik 1 atas ya teman-teman, titik 1 atas disamain aja kali bagi. Sini juga sama, di dalam kurung ini kita tulis titik atas 1, berarti kita tulis kali gitu teman-teman. Oke, kita enter aja biar ada jarak, biar enak nanti. Nah ini kita copy aja teman-teman, jadi 4 bagian ya, kita copy aja, karena nanti kan angka-angka di sini ada angka 1 2 dan 3 dan sebagainya gitu teman-teman. Kita copy aja 1 2 3. Oke, sudah kita copy, kita pisahkan teman-teman biar nggak bingung, karena kan kalau kita tampilan kayak gini takutnya keder ya teman-teman. Kita pisahkan aja masing-masing 4 ya, kan ini ada 4 nih, 1 2 3 4 kita enter aja, dipisahkan aja biar nggak bingung. 1 2 3 4 kita enter lagi, biar teman-teman nggak bingung nanti. Oh ternyata tambah 5 teman-teman, kita tambah 5 deh, tambah 1 lagi ya, kita copy lalu kita enter aja biar nggak bingung nanti teman-teman. Nah di sini banyak nanti kita berubah satu-satu, yang sabar. Ini sudah kita ubah, sekarang kita yang bagian kedua ini ya, kita ubah di sini wipe-nya itu ganti show semua teman-teman. Jadi copy aja dari sini, kita ubah aja ya, kita ubah satu-satu nggak apa-apa. Paste. Oke, selesai. Lalu yang kali ini kita ubah aja jadi, lalu yang ini show terakhir kita ubah jadi sama dengan itu untuk perhitungannya. Kal, kita tulis aja kal gitu. Oke, sudah selesai. Jangan lupa teman-teman diperhatiin webnya di sini ada 2, lalu semuanya adalah show, lalu semua show kecuali ini nanti kita ubah kal. Oke, wipe-nya 2, di sini show semua, ini calc 1. Sip, kita ubah satu-satu. Ini kalau yang ini udah selesai ya, tadi kita pertama, lalu kita ubah yang ini angkanya aja teman-teman, 7 8 9. Ini ambil aja teman-teman, tanda ambil. Ini juga ditambah teman-teman ya, 7, jangan lupa tuh, tambah 7 8 9, ambil. Lalu di sini otomatis 4 5 dan tanda tambah. Lalu di sini jangan lupa koma 1, tulis 4, ikutin aja koma 1 5, kita ubah sini juga 6
Ini tanda tambah. Oke, pelan-pelan aja teman-teman, karena kalkulator ini angka-angkanya harus benar. Lalu session terakhir adalah kita tulis angka, berarti 1, 2, dan 3. Terus setelah 3 kita angkat titik aja, koma. Jangan lupa di sini juga dirubah, ditambah koma 2, tulis 1 di sini, koma, tulis 2, komanya koma atas ya. Lalu di sini kita ubah 3, di sini lalu kita ubah titik ya, gitu. Lalu yang di bawah kita tulis dia adalah, ini nggak ada fungsinya teman-teman, cuman nanti akan kelihatan jelek kalau nggak diisi. Kita tulis ini aja, kita tulis ini aja, sama tulis garis lurus aja. Nah ini ada fungsinya nih, kita tulis, nah ini 0, berarti 0. Ini juga sama teman-teman, nggak ada fungsinya sih, cuman nanti kalau kita nggak bikin jadi jelek. Dan terakhir adalah sama dengan. Oke, di sini juga sama-sama dengan, ini juga tulis 0, dan di sini jangan lupa di sini titik koma di atas ya, 2. Oke, di sini tulis ya, ini nggak ada fungsi sih, kita gini aja, sip. Jangan lupa ini juga sama, kita kasih sip. Diperhatiin teman-teman ya, diperhatikan. Setelah itu dicek lagi ya teman-teman, wipe, lalu show semua angka-angkanya ini juga sama. Jangan lupa titik komanya juga jangan sampai ketinggalan gitu. Terus angka-angkanya sip, ini nggak usah. Oke, selesai. Lalu kita lihat di browsernya, kita klik aja. Nah udah tampilannya kayak gini sih teman-teman, HTML-nya. Untuk HTML-nya sudah cukup ya, HTML-nya sudah cukup. Lalu kita ke CSS-nya, sip, HTML sudah cukup, lalu kita ke CSS-nya, kita tulis tanda bintang. Bintang ini artinya keseluruhan yang ada di HTML ya teman-teman, kurung buka, kurawal, enter, lalu kita tulis box sizing, lalu kita tulis border box, lalu terus marginnya adalah 0, terus adalah paddingnya sama, kita tulis saja 0. Oke, terus kita ke ini, kita tulis bintang, lalu before, kita pilih before ya teman-teman, lalu koma, kita enter aja biar enak, lalu bintang lagi, kita titik 2 lagi, lalu after, kurung kurawal, buka, enter, sip, lalu box sizingnya adalah inherit. Oke, lalu kita turun lagi, enter 2 kali. Sekarang kita bagian HTML, koma, body, teman kita enter aja biar enak, body, kurung kurawal, buka tuh, lalu kita enter, kita tulis font size-nya 16 px saja, kita pilih 16 px. Lalu font family-nya adalah sans serif aja, sans serif. Terus height-nya adalah 100%. Oke, kita cek kayak gimana tampilannya. Kita cek di browser, kita refresh, sip. Kita di bodinya body utama, kita pilih body, spasi, kurung kurawal, buka, background image, kita pilih aja putih teman-teman. Oke, putih, pilih aja putih. Lalu setelah background image, displaynya adalah flex. Oke, setelah display kita pilih elegant items, itu adalah center di tengah-tengah. Setelah itu justify content, sama juga dia center. Setelah justify content kita pilih WebKit, jangan lupa
tanda ambil WebKit. Nanti ada pilihannya, kita pilih highlight ya, kita pilih highlight color, kita pilih aja, kita pilih high color adalah transparan. Sip, lalu kita ke bawah lagi, kita ganti lagi, kita cek aja dulu ya body ini kayak gimana tampilannya. Ke web browser, kita refresh, sudah ada di tengah-tengah teman-teman, sudah ada di tengah-tengah ya teman-teman. Balik lagi ke CSS. Setelah body kita ke HTML dulu, saya lupa. Setelah body adalah input teman-teman. Setelah body adalah kita pilih input, kita copy aja input, kita paste input, spasi kurung awal buka, lalu bordernya non. Oke, setelah border outline sama, dia non juga. Oke, lanjut ke bawah lagi, kita bikin input titik 2 fokus, titik 2 fokus kurung awal, kita ke bawah outline, terus outline-nya adalah non. Kita bikin lagi, baru lagi CSS-nya adalah, kita cek dulu setelah input adalah, setelah input adalah button kurung awal buka, lalu kita ini bordernya non, lalu outline-nya non juga. Setelah outline baru background ya, background aja, dia non juga sama. Setelah background baru dia kursornya kita pilih pointer. Sip, kita save, kita lihat ke web browsernya, kita refresh. Oke, sudah hilang bagian-bagian kotak-kotaknya itu ya teman-teman. Setelah button, kita lihat lagi mas. Oke, setelah button kita tulis button titik 2 fokus kurung awal buka, kita pilih outline-nya non aja. Oke, setelah itu kita buat lagi setelah input button div-nya keseluruhan ya teman-teman, ini maksudnya keseluruhan bagian sini semuanya. Div-nya, div kelasnya adalah kalkulator, kita copy aja biar nggak keliru, karena dia kelas berarti kita kasih titik kalkulator lah, maaf di copy paste aja tadi udah kan ya. Lalu kita tulis backgroundnya kita tulis gray aja dulu, misalkan gray, supaya gampang nyari RGBA nya. Kita klik aja, kita sembarang aja sini, kita ubah angkanya ya teman. Tadi saya sudah ada soalnya 104 ininya kita ubah 101, lalu ininya kita ubah 101 lagi. Nah, oke, sudah. Kita displaynya adalah grid. Oke, setelah display kita pilih grid lagi, templatenya template column. Template column dia adalah repeatnya 4 1 frame, 1 fr. Oke, 1 fr ya teman-teman. Setelah itu dia gapnya itu 0,75 rem aja, 0,75 rem. Lalu widthnya
widthnya 325 px saja, 35 pixel. Lalu setelah width kita kasih border aja, kita kebawahin lagi, kita kasih bordernya 1 px solid, lalu kita tulis aja black, warnanya black aja. Setelah itu, setelah border kita taruh paddingnya 0,75 rem, 0,75. Komanya itu titik ya teman-teman, bukannya koma. Kita setelah padding baru border radiusnya 1 rem. Oke, setelah border radius adalah positionnya fix. Setelah itu topnya 50%. Setelah top barulah lap, sama dia 50%. Oke, pilih lalu translate. Sini kita translate. Salah. Transform. Maaf teman-teman. Translate-nya minus 50%, koma sama minus 50%. Oke, sudah. Lalu kita save, kita lihat di browsernya seperti apa tampilannya. Nah, kayak gini teman-teman, sudah mulai berbentuk ya kotak kalkulator. Setelah kalkulator, lalu kita CSS kan, atau kita setting lagi apa di sini, kita ke HTML-nya ya. Setelah kalkulator berarti screen-nya kita copy aja biar enak, biar hasilnya benar. Screen titik, karena dia kelas, kita paste kurung awal buka, kita kasih grid column-nya 1 spasi garis miring 5. Lalu border radius 0,75 rem. Setelah itu kita tambah font size-nya. Font size-nya adalah 2 rem aja. 2 rem. Setelah font size kita tambah lagi height-nya 6 rem. Setelah height lalu color, kita kasih warna putih aja screen-nya, berarti white. Setelah white kita kasih background, kita kasih gray dulu awal. Kita tulis gray, kita tulis sembarang aja warna gray, kita pilih warnanya RGBA, kita tulis klik asal lalu muncul RGBA, kita ganti kata-kata angkanya. Di sini 58, sini adalah 57, ini adalah 41. Oke, setelah selesai kita tulisannya dibuat ke mana, ke akhir. Oke, setelah itu paddingnya 0,5 rem. Sip, kita save untuk screennya, lalu kita buka di web browsernya, kita refresh F5. Oke, sudah ada, sudah mulai terbentuk dikit-dikit ya teman-teman. Setelah screen lalu kita lihat HTML, lalu ini setelah screen placeholder ya teman-teman, placeholder. Khusus placeholder kita kasih titik 2-nya 2 ya, placeholder. Oke, placeholder, lalu colornya nanti setelah diklik atau apa, maksudnya kalkulator dipencet nanti nomornya warnanya apa, berarti warnanya putih aja biar jelas.
Oke, kita cek, kita shape. Harusnya sih belum kelihatan, cuma gini-gini doang. Nggak ada. Dia berfungsi nanti ketika diklik. Kembali setelah placeholder, lalu kita kembali ke HTML, kita lihat cek apa. Oh, ini kelas simbol. Kayaknya ada yang aneh deh teman-teman. Ada yang lupa kita lakuin sesuatu. Ternyata di sini kita lupa untuk yang bertuliskan angka, harus kita ganti ininya kelasnya teman-teman ya, bukan simbol. Kalau simbol sudah bener, tapi untuk ya tanda tambah, ambil, dan ini juga ya, kita yang ada angka-angkanya ini kita ubah ya teman-teman menjadi number. Oke, number ya teman-teman, jangan lupa number, maaf ya. Number kita copy aja biar enak. Oke, untuk angka-angka coba kita lihat dulu, kita cek, sip, kita cek. Oke, sudah kita lihat kiri kanannya teman-teman, angka. Oke, 0 show button. Ini kita tulis sama aja deh, angka-angka juga, karena dia nggak ada itunya, nggak ada fungsinya sih sebenarnya. Kalau ini ada yang 0, kita ganti. Oke, ini simbol karena sama dengan ini, titik juga simbol, tambah simbol, kurang simbol, kali, bagi, dan clear simbol. Oke, selesai. Setelah itu kita tulis simbol, selesai, kita copy aja teman-teman karena kita mau bikin. Oke, kita copy, kembali ke style CSS, titik, kalau saat ini copy lah, kita tulis aja simbol, koma, lalu titik lagi. Titik lagi adalah number, kurung awal buka. Coba kita cek dulu ya, takutnya salah. Number, oke, sip. Kita ke CSS lagi, number, kita pilih, kita tulis, kita tambahkan display. Displaynya adalah flex. Lalu aliknya adalah center. Setelah itu, setelah alignment adalah justify content. Justify contentnya center. Setelah justify content ada text align lagi, tulisannya sini adalah center juga sama, tengah-tengah. Setelah itu aspek rasionya 1, terus kita font size nya kita kasih 1,25 rem. Setelah font size kita kasih warna, pastinya putih. Oke, setelah kasih warna kita kasih border radius. Border radiusnya nggak usah banyak-banyak, 15% aja, supaya tampilannya nggak kotak banget nanti tombol-tombolnya. Setelah border radius, transisi bukan transform. Transisinya adalah 0,15 second. Is oke. Kita save, lalu kita ke browsernya, kita refresh. Nah, sudah berbentuk teman-teman, sudah berbentuk kalkulator ya, lumayan, cuman belum ada kotak-kotaknya di bagian simbolnya. Udah bener ya angkanya, 1, 2, 3, 4, 5, tanda kali, tanda ini, oke semua sudah bener. Sip, kita kembali ke codingan. Setelah itu kita buat CSS-nya lagi, titik simbol, kurung awal buka, enter, lalu kita simbol ya, bener ya, SIMB, simbol. Coba kita lihat atasnya, simbol, oke. Nah, simbol ini kita kasih background, backgroundnya yang tombolnya nanti ya, tombolnya warnanya. Backgroundnya kita misalnya tulis orange nih, orange. Kita klik bagian kotak warna ini, lalu kita sembarang aja biar muncul tulisan RGB. Lalu kita ganti angka-angkanya 247 birunya.
terus 47 129, lalu ininya kita ubah 86. Oke, selesai. Setelah simbol kita enter lagi, kita tambahkan hoppernya. Ketika dia diklik nanti ada beda warna teman-teman ya. Ketika diklik nanti dia beda warna tombolnya. Karena beda warna, kita tulis aja simbol, titik simbol, kita kasih titik 2 hopper, kurung kurawal buka, backgroundnya kita kasih simbol hoppernya ini ya udah orange aja biar gampang, orange red aja ya teman-teman, pilih orange red. Oke, setelah simbolnya, setelah diklik warnanya orange, kita terus setelah simbol apa, numbernya kita beda aja ya sama teman, number ya, titik number. Oke, kurung kurawal buka, kita tulis backgroundnya, kita tulis sembarang warna aja dulu, gray. Kita klik bagian warna sininya, muncul RGB, kita klik sembarang, lalu angka-angkanya kita ganti. Number ini kayak 224 121, lalu 122 121. Oke, warna grey sih sebenarnya. Setelah number kita baru number hopper lagi, titik number hopper, titik 2 hopper. Ini untuk angka-angkanya ya, setelah diklik dia akan menjadi warna grey. Kurung kurawal buka, number hopper, kita tulis aja grey ya nanti ya, backgroundnya grey. Sip, kita save, kita lihat tampilannya di browser. Nah, sudah jadi teman-teman. Kayaknya di nomor ini terlalu ini ya warnanya. Kita kasih rada gelap aja deh di bagian hoppernya, kurang terang. Bagian hoppernya kurang terang ya. Kita ganti aja deh. Kita klik di number hopper ini, kita klik, kita lihat kotak warnanya, klik sembarang, lalu kita ubah RGB-nya. RGB-nya sini 70 bagian sini. Terus bagian ininya tengahnya 66, sampingnya juga sama 66. Kita save. Oke, sama-sama gray juga sih, cuman dia harus ada perbedaan signifikan lah. Kita refresh. Nah, lumayan nih, ini juga udah oke, sudah. Sip. Untuk CSS-nya sudah ya teman-teman, sudah berbentuk kalkulator. Lalu kita tambahkan fungsinya teman-teman, agar fungsi angka-angka ini dan simbol ini berfungsi, misalnya 9 tambah 9 kayak gitu ya. Itu menggunakan JavaScript. Mari kita ke codingan, lanjut ke JavaScript-nya. Kita pilih JavaScript, main.js yang sudah kita hubungkan. Kita tulis variabelnya apa? Kita tulis variabelnya display sama dengan dokumen titik get element by ID, get element by ID, lalu dalam kurung titik 2 titik 2,2 kita tulis screen, jangan lupa titik koma. Screen ini dari mana bang? Screen ini dari mana? Screen ini dari sini maksudnya ya. Oke, setelah itu sudah selesai kan, kita hanya menampilkan screen aja ya, jadi satu aja variabelnya. Kita loncat banyak. Lalu functionnya kita tulis const wipe-nya dari mana bang? Wipe-nya dari sini teman-teman ya. Nah, dari sini function wipe, lalu sama dengan kurung buka spasi tanda panah, terus kurung kurawal buka tutup, di enter saja, terus displaynya dari mana? Dari sini ya teman-teman, displaynya display, lalu kita tulis titik, displaynya itu harus ada nilainya, berarti kita tulis value, lalu sama dengan dia titik 2 koma 2 atas ya,
seperti itu. Lalu kita kosongkan saja, jangan lupa titik koma. Untuk wipe selesai, lalu setelah wipe ada show. Oke, setelah itu kita function yang kedua adalah cons. Oke, cons spasi show. Show itu dari mana? Yang itu tadi saya tunjukin, dari sini ya teman-teman, dari show ini. Oke, show sama dengan buka kurung spasi buka kurung. Kalau show ini kan dia ada nilainya teman-teman ya, ada angka-angkanya ya, dan ada value-nya juga, maksudnya ada fungsinya. Maka kita kasih n seperti itu, lalu spasi tanda panah, tanda panah, kurung kurawal buka, enter, lalu kita display, ditampilkan nilainya adalah tanda tambah sama dengan terus n gitu teman-teman. N ini dari mana? Ya dari sini atasnya gitu teman-teman. Lalu titik koma, jangan lupa. Wipe sudah, show sudah, lalu yang terakhir adalah, saya cek dulu lupa. Wipe sudah, show sudah, berarti yang terakhir adalah kalkulator. Kita buat function yang ketiga, cons spasi calc itu ya kalkulator tadi ya, sama dengan dia dikosongin aja, tidak ada nilainya, lalu tanda panah, tutup kurung kurawal buka tutup, enter, lalu kita display titik, jangan lupa nilainya, value, lalu sama dengan eval ini untuk kalkulator ya teman-teman, sudah ada di sini soalnya, sudah ada eval function. Oke, setelah eval setelah kurung buka kita tulis apa teman-teman, ini kita copy aja, ini display value ya teman-teman, display value, maaf, kita display value aja. Oke, display titik value, selesai, titik koma, jangan lupa kita save. Nah, untuk JavaScript-nya sudah selesai. Ini ya teman-teman, bisa diperhatikan lagi atau di stop aja dulu, dilihat. Nah, kalau sudah di stop, dilihat, dipastikan lagi, kita cek di browsernya ya, sudah jadi apa belum. Bismillah. Chat masih 0, ini 0, simbol-simbol ini, nah ini ada nih, sudah ada. Oke, kita clear aja. Kita coba tes perhitungan ya, 45 ditambah 98 sama dengan di oke, clear. 56 dikali 95, oke, bener nggak bang? Ya kita tes aja nih, misalkan 50 tambah 50, 100 kan harusnya. Oke, 9 kali 9 harusnya 81 ya, 9 kali 9 harusnya 81 sama dengan, oke, bener. Apalagi 7 kali 7 49 ya. Oke, 100, aduh, clear dulu. 100 dikurang 56 44. Oke, coba kita lihat fungsi komanya berfungsi nggak ya. 2,6 ditambah 3,1 berarti harusnya 5,7 ya. Benar. Sip, teman-teman sudah bisa membuat kalkulator sederhana ya. Sip, oke teman-teman sudah berhasil membuat kalkulator sederhana. Sip, udah itu aja. Kita lihat dulu codingannya. Kalau misalkan ada yang salah atau ada yang keliru atau tidak berjalan, diulang aja videonya ya, pelan-pelan teman-teman. Sip, dari saya itu aja. Oke teman-teman, kita sudah membuat dan membangun sebuah proyek kecil, yaitu kalkulator sederhana. Gimana?
berjalan atau enggak codingan teman-teman di rumah. Kalau belum berjalan, silahkan diputar ulang aja ya videonya dan cek kembali HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Oke, saya akhiri video kali ini. Jika ada yang ditanyakan atau hal yang ingin disampaikan, tulis di kolom komentar aja ya. Kita bertemu kembali di video atau materi selanjutnya ya. Bye!